Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Syasi Maulidina dan rekan saya dalam laporan khusus mengenai pemilihan umum tahun 2024. Pemilu kali ini menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi bangsa dengan jutaan warga Indonesia berpartisipasi untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan membawa perubahan di masa depan. Langsung saja mari kita bergabung dengan rekan kami Stefani Novita yang melaporkan langsung ke lapangan untuk mengetahui suasana terkini dari beberapa TPS yang ada di dalamnya. Selamat siang pemirsa, saya Stefani berada di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat untuk menyaksikan langsung proses pilkada yang berjalan secara serentak. Suasana di sini sangat ramai dan terlihat sekali antusiasme warga yang sangat tinggi. Proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan tertib. Petugas KPPS bekerja dengan sigap dan ramah melayani para pemilih. Para pemilih pun terlihat sabar mengantri, menunjukkan komitmen mereka untuk menentukan pemimpin daerah untuk 5 tahun ke depan. Baik, saya sudah berada di salah satu rumah warga di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat. Di samping saya sudah ada orangnya, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Muhammad Taufik. Baik, Bapak Muhammad Taufik. Pertama, bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pilkada atau pemilu yang setelah berlangsung sekarang ini? Pemilu yang berlangsung sekarang ini untuknya khusus pilkada serentak, tapi bukan presiden dan caleg. Memang itu ada penurunan. Apa itu, Pak? Penurunan pemilihan DPT-nya. Lebih ramai pemilihan caleg dan presiden. Untuk pilkada serentak kayak bupati, wali kota, itu DPT-nya penurunan, golputnya itu 30%. Ya. Oke, lalu bagaimana Bapak memastikan informasi tentang calon yang akan dipilih itu benar dan terpercaya atau tidak? Kalau saya untuk memastikan paslon yang akan saya pilih itu, saya itu cari daftar riwayat hidup dulu. Entah itu punya kasus apa nggak punya kasus, kita kan tahu kan, mesti kan kalau di data kan ada ini lulusan ini kan. Terus kita lihat visi dan misi. Bagi saya itu berpengaruh dalam pemilihan saya untuk melanjutkan Kota Tegal ini. Jika Bapak diberi satu kesempatan untuk mengubah satu hal tentang sistem pemiluan di negara kita, apa yang akan Bapak ubah dan mengapa Bapak mengubah itu? Kalau untuk mengubah itu susah, DPR aja susah berubah-berubah dari zamannya, dari ditunjuk oleh DPR sekarang ke rakyat mau diubah lagi itu biayanya sangat besar. Jadi kalau saya pengen merubah ya dikurangin partai politiknya. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam memilih calon pemimpin yang baik? Kalau masalah pemimpin yang balik mempertimbangkan kan otomatis kita lihat dari visi misinya juga. Visi misi dari mulai visi misinya dia dengan saya itu berjalan apa enggak dalam pemikiran saya loh. Maksudnya kayak pendidikan gratis, makan gratis. Terus kalau menurut saya pemikiran saya jalan, ya saya akan pilih paslon tersebut. Yang terakhir, Pak, harapan Bapak untuk calon pemimpin daerah yang nantinya akan terpilih dan menjabat. Untuk yang terpilih otomatis saya yang satu mesti amanah. Kerjakan visi dan misinya sebelum dia menjabat sebagai wali kota atau bupati terpilih. Karena visi dan misinya itu udah diketahui masyarakat sebelum pemilihan. Terima kasih Bapak, saya Stefani kembali pada studio. Baik, terima kasih Stefani yang telah melaporkan langsung dari TPS 5. Selanjutnya kita beralih ke rekan kami Muhammad Bagas yang akan meliput langsung keadaan dari TPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Muhammad Bagas Prasetyo dari kelompok 4. Saat ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang akan saya wawancarai tentang topik pemilu. Saat ini saya sudah bersama Mas Devan. Apa kabar Mas Devan? Alhamdulillah. Oke.
Menurut Mas Devan sendiri, apa definisi dari pemilu? Pemilu itu kalau menurut saya ya itu tuh pemilihan umum yang dilaksanakan seluruh warga Indonesia untuk memilih dan menentukan siapa yang akan jadi kandidatnya, yang akan jadi pemimpin atau ya apapun itulah dari Indonesia. Menurut Oke. saya itu. Oke, baik Mas Devan. Menurut Mas Devan sendiri, seberapa penting sih suatu pemilu di suatu negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara kita, Mas Devan? Menurutku sangat penting ya, karena kan seperti Pancasila nomor 3 kan, Pancasila nomor 5 kan, keadilan bagi seluruh rakyat dan Indonesia. Nah itu tuh sangat penting karena pemilihan umum itu harus sesuai dengan kriteria masyarakat Indonesia dan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia lah. Karena kan pemimpin itu pasti kan harus menunjukkan bahwa dia tuh layak untuk jadi pemimpin. Menurut saya seperti itu. Oke, baik Mas Devan. Menurut Mas Devan sendiri, bagaimana tanggapan Mas Devan terkait proses pemilu yang sudah berlangsung selama ini, seperti Pilpres maupun Pilkada, Mas Devan? Tanggapan saya Pilpres dan Pilkada ya itu menurut saya berjalan dengan lancar sih, karena saya sendiri tuh terlibat dalam anggota KPPS juga, pemilihan presiden juga. Menurut saya lancar, terus tidak ada kendala lah, karena kan sistem pemilu kita tahun ini kan sudah banyak peningkatan dari tahun lalu ya. Jadi kayak sudah banyak improve, mungkin tidak ada kekurangan sih. Karena kan pemilihan kita juga cepat ya, perhitungannya juga cepat dan ya tidak ada kekurangan lah untuk saat ini. Oke, baik Mas Devan. Mas Devan sendiri kan ini sebagai masyarakat mendapatkan hak suara untuk memilih seorang pemimpin. Apa sih yang menjadi pertimbangan Mas Devan sendiri dalam memilih seorang pemimpin? Kalau pertimbangan saya itu yang pertama ya, itu pemimpin itu yang harus berwibawa. Karena yang berwibawa itu sudah pasti dia layak lah untuk jadi pemimpin. Dan yang kedua itu kalau menurut saya itu dia tuh dekat sama rakyat. Jadi kalau misalkan kayak pemimpin itu emang harus dekat sama rakyatnya, karena kan kalau misalkan kayak yang nggak diketahui rakyat kan nggak tahu kan orang-orang kan jadinya kan. Kalau misalkan kayak si pemimpin itu tuh berani turun ke jalur, turun ke bawah, turun ke rakyat, itu bakalan lebih bagus nilai plusnya buat si pemimpin itu. Karena kan banyak yang tahu dan ya dia ngelakuin kerjanya nyata gitu loh, asli di depan orang-orang yang lihat langsung gitu. Oke. Baik Mas Devan. Mas Devan sendiri kan sudah pastinya memilih seorang pemimpin nih pada saat Pilpres dan Pilkada. Apa harapan Mas Devan sendiri terkait seorang pemimpin yang sudah terpilih pada saat Pilpres maupun Pilkada? Harapan saya sih buat yang sudah terpilih sih ya dia menjalankan tugasnya secara jujur, karena kan tugas-tugas yang harus dilakukan kan banyak juga, permintaan rakyat juga itu pasti kan banyak kan, nggak mungkin 1-2, karena ya seorang presiden kan udah pasti kan, seorang pemimpin itu udah pasti menuruti permintaan rakyatnya lah. Cuman kan dari rakyatnya sendiri juga harus bisa sadar lah akan hal yang terjadi saat ini, seperti kayak banyaknya korupsi, mohon maaf ya ataupun itu segala macam. Ya semoga aja kedepannya itu pemimpin kita tuh nggak ada yang nakal, nggak ada yang nggak bener lah pokoknya lah. Ya harapan saya sih bikin Indonesia tuh jadi lebih maju. Jadi ya gitu aja sih. Oke, baik Mas Devan. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya Mas Devan. Tadi kan sudah menyangkut tentang pribadi dari seorang pemimpinnya itu sendiri. Betul. Menurut Mas Devan, adakah pesan yang ingin Mas Devan sampaikan untuk masyarakat untuk pemilu-pemilu yang akan diselenggarakan berikutnya? Untuk pesan yang disampaikan buat pemilu selanjutnya sih kalau bisa tuh dari pemilihan suaranya itu harus lebih ditegasin lagi, karena setahu saya itu banyak ya yang orang-orang yang golput, karena dia tuh nggak tahu apa pemimpinnya siapa gitu, apalagi nggak tahu kerjanya bagaimana. Jadi banyak orang-orang tuh yang golput. Jadi harapan saya itu semoga nggak ada lagi yang golput. Jadi seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki KTP itu wajib mencoblos gitu, wajib memilih, bukan golput ya. Karena kalau misalkan kayak
rugi banget gitu kalau misalkan kayak suaranya tuh nggak dipilih gitu. Padahal pemimpinnya sebenarnya bagus, tapi orang-orang tuh pada nggak tahu gitu. Selebihnya buat masyarakat ya gitu. Cuman kalau buat pemimpinnya sih nggak ada ya, karena mereka juga udah berkontribusi banyak lah buat masyarakat Indonesia, buat pembangunan Indonesia, apapun segalanya. Ya niat mereka pasti buat Indonesia jauh jadi lebih baik lah dari sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Devan. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya bersama Mas Devan terkait topik pemilu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bagas atas laporannya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi terbaru, akurat, dan terpercaya seputar pemilu. Selamat siang.